Halo Delser, bersama saya Kelvin di acara podcast Cakap di Balkon, cakap-cakap di balik mikrofon. Ya, hari ini kita bersama sang juara dari MTQ Korpri se-Sumatera Utara ya, dengan tema kita Kiprah ASN di MTQ Korpri. Ini menunjukkan ASN juga bisa tampil dan unjuk gigi di ajang MTQ terkhususnya nih untuk ASN Kabupaten Deli Serdang. Dan langsung aja nih kita sapa sang juara kita, ada Kak Rahma Mayani Deli Munte dan Kakak Mardia. Halo, selamat siang Kakak. Halo. Aduh, masih tetap semangat ya. Semangat. Walaupun sudah setengah hari bekerja ya. Baterainya sudah mulai low gitu ya. Ya, tetap semangat ya. Gimana aktivitasnya nih Kak setelah menjadi juara ya? Sehari-hari apa nih aktivitasnya? Saya sebagai guru di SMP Negeri 1 Beringin. Oh, SMP 1 Beringin. Seorang guru ya. Nah, kalau Kak Mayani? Kalau saya bertugas di BKPSDM Kabupaten Deli Serdang sebagai analis SDM aparatur ahli pertama. Nah, ini kan tadi kita mau bahas tentang juara MTQ Sumatera Utara. Memang untuk Sumatera Utara ya. Iya, Sumatera Utara itu dilaksanakan pada tanggal berapa itu kalau boleh tahu Kak? Kemarin MTQ-nya di tanggal 23, 24, 2 hari. Jadi, oh, 2 hari. Ya, itu di kantor Dispora Sumatera Utara di Tangsing. Dispora Sumatera Utara ya, 2 hari. Jadi selama 2 hari di sana atau pulang balik terus? Iya, dia 1 malam aja. Oh, 1 malam aja selesai gitu ya. Satu barengan ya. Iya. Sebenarnya kalau dari Deli Serdang banyak lagi nggak utusannya? Ada beberapa, ada 6 orang. Oh, ada 6 orang. Nah, itu dia. Oke. Nah, kita mau tanya-tanya dikit nih Kak, mengenai perlombaan yang baru saja diikuti ini. Sebenarnya saat itu mungkin bisa diceritakan tuh seperti apa suasana saat itu berlangsung sehingga Kakak bisa jadi seorang juaranya ini. Kalau MTQ Korpri ini kan sebenarnya sekali 2 tahun. Oh, sekali 2 tahun. Ya. Sekali 2 tahun. Itu semua diperuntukkan untuk seluruh ASN se-Sumatera Utara, se-Indonesia sih, memang ada tingkat nasional. Ya, ini kan untuk Sumatera Utara dulu ya. Di Provinsi Sumatera Utara itu dia sekali 2 tahun. Jadi setiap daerah mengirimkan dan dia biasanya berdampingan dengan MTQ provinsi yang umum. Jadi pas kebetulan kemarin juga setelah selesai MTQ umum, iya, yang ada di Astaka juga lanjut di MTQ Korpri. Lanjut, ya, sampai jadi seorang juara ya. Kalau di MTQ umum sebenarnya usia khususnya saya itu sudah habis. Oh, udah habis. Tahun ini sudah mulai tahun semalam terakhir. Tapi karena kita di Korpri itu sampai batas usia pensiun, jadi masih bisa lanjut ya. Tapi sebenarnya Kak Mardia sama Kak Mayani ini beda ini nggak sih? Beda cabang yang diperlombakan nggak sih? Beda ya. Nah, kalau Kak Mayani dulu nih, cabangnya apa nih? Kalau saya sendiri di cabang Tilawah, Bang. Tilawah. Saat itu semua diikuti berapa kabupaten juga lah ya? Iya, cuman memang kebetulan untuk tahun ini kita dibatasi oleh syarat sudah pernah mendapatkan juara minimal 1, 2, 3 tingkat kabupaten dan provinsi, dan untuk nasional hanya yang juara 2 dan 3, nggak boleh pernah juara 1 nasional. Jadi memang kalau untuk peserta di tahun ini dibanding yang 2 tahun sebelumnya nggak terlalu sebanyak yang 2 tahun sebelumnya sih Bang. Kalau dari jumlah peserta. Ya artinya Kak Mayani sebelumnya udah pernah juara dong ya? Alhamdulillah udah, cuman memang beda cabang. Oh, beda cabang. Ini mencoba cabang lain gitu ya. Dan dapat juara. Juara? Juara ketiga, luar biasa. Ini kalau Kak Mardia nih. Saya ada di cabang Tartil Quran. Tartil Quran. Ya. Sama juga dapat juara 3 juga, sama-sama juara 3. Tahun ini memang sama seperti yang disampaikan Rahmat tadi, memang dibatasi, tapi pada umumnya kalau di cabang Tilawah sama Tartil itu mayoritas seluruh kabupaten itu mengutus begitu. Itu yang jadi perbedaan signifikan nggak sih sama yang tahun-tahun sebelumnya untuk persyaratan? Iya, itu sangat amat membatasi sih Bang. Membatasi ya. Nah, kalau harapannya ke depannya seperti apa nih MTQ yang ingin dilaksanakan? Ya
lebih banyak lagi ya maunya cabangnya ya. Oh, lebih banyak cabangnya lagi. Iya, Aduh. jadi banyak ASN yang mungkin bisa di cabang kiroat mungkin ya bisa ikut terjun gitu, atau mungkin yang sudah pernah juara sebelumnya dia bisa ikut kembali lagi. Ikut kembali gitu, lagi ya. Di cabang yang berbeda. Ya Kak Maya nanti ganti ini lagi dong, kategori lagi nanti. Nah sebenarnya apa sih arti dari MTQ ini dari kakak berdua nih? MTQ ya sebenarnya ini tujuan utama itu syiar ya. Nah, Syiar Islam kita mungkin bakat-bakat yang kita miliki. Kebetulan kan kalau di MTQ ini ada suara ya, penilaian suara, kemampuan suara itu kan nggak semua orang bisa iya, gitu. setuju. Jadi dari situ kita syiarkan bahwa Al-Quran itu memang harus kita baca, setidaknya setiap hari lah harus ada kita membaca begitu. Jadi dengan MTQ ini apalagi khususnya kita ASN, sangat bagus lah untuk kita syiar di lingkungan instansi kita bekerja masing-masing gitu. Tapi bukan hanya soal ini pelantunan aja, tapi harus diterapkan dalam hidup sendiri. Iya, Iya, karena ada yang dia pintar baca tapi nggak pintar melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Nah itu yang paling penting poinnya. Nah kalau dari Kak Maya ini seperti apa makna dari MTQ ini? Itu kan pasti jawabannya sama ya awalnya. Itu udah kopi. Sama ya Kak? Mungkin tambahannya itu apalagi sebagai ASN kan kita mewakili instansi kita ya, untuk MTQ Korpri ini sih selain dari tadi syiar dan ajang untuk kita lebih belajar, juga ajang di mana kita bisa membawa nama baik instansi kita lah untuk dalam kegiatan yang sangat bermanfaat ini gitu. Ya. Tapi kalau sebagai ASN ikut acara MTQ ini kan sama-sama sibuk nih kayaknya. Gimana sih bagi waktunya nih, kok bisa gitu? Kalau saya sendiri sih karena memang mungkin udah dari dulu ya. Oh dari dulu ya? MTQ ini memang udah dari jiwanya dari kecil dulu, jadi kita memang udah biasakan ya jadwal rutinnya itu setelah subuh, setelah maghrib gitu atau malam gitu ya, isya. Jadi ya nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah ya, tinggal ngasah dikit aja ya? Iya. Tapi kalau mental udah kuat ya? Tetap ada juga ya. Tetap ada juga ya? Deg-degan pasti. Tapi tetap ini ya kayak. Tetap juga. Gimana tuh cara kakak ngadepin? Ini kan bagus nih tips-tipsnya ya mungkin ya. Iya. Salah satu untuk generasi berikutnya gitu kan. Ada yang bisa tapi mungkin dari segi mental aduh udah kalah duluan gitu ya. Ada nggak sih tips dari kakak berdua nih supaya ngadepin ya biar nggak terlalu grogi lah di depan orang banyak gitu? Kadang grogi itu kan biasanya pada jantung kita ya, deg-deg ya. Ya mungkin bisa di dengan kita berjalan kaki, olahraga itu memang tetap perlu, sangat perlu untuk kekuatan suara kita juga. Penting. Terus memang ya latihan, terus kalau bisa pun kita sering tampil di depan orang gitu. Jadi kalau udah kita sering tampil, disuruh baca misalnya depan orang rame, itu sedikit banyaknya mengurangi rasa grogi kita. Rasa grogi ya. Nah, kalau Kak Maya nih, ada tips tertentu nggak sih? Kalau saya pasti beda karena sebenarnya Kak Mardiah ini udah senior. Beda sama saya yang sebenarnya dulu sempat aktif, tapi karena beberapa alasan jadi udah sempat nggak aktif. Jadi memang kalau tampil deg-degan tuh manusiawi sekali ya, manusiawi sekali. Cuman untuk menanggulangi itu sih saya lebih ikhlas aja sih Bang, kayak yang penting udah bisa menampilkan yang terbaik gitu, nggak ada target gimana pun, yang penting tampil nggak ada salah, maksimal, insya Allah udah apapun hasilnya diterima, jadi tampilnya juga bisa lebih tenang gitu. Artinya aja. juara itu sebuah bonus ya? Iya. Bonus ya? Yang penting tampil kasih yang terbaik aja dulu gitu ya. Ya, luar biasa ya. Itu poin yang luar biasa sebenarnya. Tapi saya setuju juga dengan Kak Madia tadi ya, memang kita harus jaga fisik juga ya Kak. Karena kalau kita udah fisik kita bugar di depan orang banyak ya is oke aja gitu. Ayo gitu. Tapi itu tadi harus berikan yang terbaik. Iya, kan? Keren banget. Oke, ini motivasi Kakak ikut nih apa sebenarnya? Apakah dari support teman-teman atau mungkin memang jiwanya tadi juga ke situ gitu ya? Iya,
memang jiwanya di situ. Oh jiwanya ke situ ya, luar biasa. Jadi kalau ditanya, yuk ada MTQ ini, ayo. Gitu. Malah nyodorkan diri gitu ya. Jiwa kompetisinya mungkin ya. Oh iya. Bisa nih dapat juara gitu ya. Harus ambisi dong ya. Harus ambisi dong gitu ya. Terus, tapi kan positif. Ya benar. Ya harus berani dong gitu ya. Nah kalau kemarin ini apa nih yang menjadi motivasi kakak? Kembali lagi karena udah jarang aktif di di MTQ umum, jadi sebenarnya motivasinya lebih ke pengen belajar sih. Dengan adanya ini mau nggak mau kan jadinya harus latihan lagi, belajar lagi gitu. Kebetulan ada senior kita sini. Iya, guru ini memang guru dari dulu. Tapi udah mantap juga. Oh iya udah mantap juga. Ya, mantap lah kalau nggak dapat juara gitu. Luar biasa. Tapi selama kegiatan berlangsung perlombaan MTQ itu punya ini nggak sih? Ada hal-hal yang menarik atau menjadi pembelajaran buat kakak juga? Atau mungkin hal lucu sampai jadi pelajaran hidup juga untuk saat ini, ada nggak sih? Ada juga lah ya, apa namanya, yang kadang-kadang kan kita udah mempersiapkan, oh ya tahun depan ini kan 2 tahun sekali. Iya, 2 tahun sekali. Depan pengen lah juara 1 lagi, ke nasional lagi gitu ya. Jadi kita persiapkan, ternyata ada entah mungkin kesehatan kita atau mungkin ada kegiatan kita sehingga membuat kita kurang sehat atau mungkin kurang fit ketika tampil. Ya, hal-hal seperti itu kadang sedih juga sih. Oh iya tahun ini jadi juara 3 ya. Kemarin bareng juga kami berdua sama-sama ke nasional gitu kan. Ada juga harapan pengen lagi. Tapi nggak apa-apa, itu dijadikan motivasi. Insya Allah untuk 2 tahun berikutnya lebih bergiat lagi. Bergiat gitu lagi. ya. Luar biasa nih. Kalau kampanyenya ada nggak nih hal menarik kemarin? Kalau menarik, lebih ke ketemu teman-teman sih di sana. Teman-teman. Karena kan kita alhamdulillah yang 2 tahun sebelumnya sama-sama berangkat sama kamar dia. Jadi kita sebenarnya tukeran cabang nih Bang. Oh gitu. Jadi sebelumnya udah pernah juga nih ya. Iya. Udah pernah juga. Dan itu naik ke tingkat nasional. Luar biasa. Jadi kan di situ ketemu beberapa teman yang dulu bareng ke nasional. Nah, itu sih yang serunya. Wah, ini kalau tingkat Sumatera aja ya digiling dong gitu, langsung sampai ke tingkat nasional. Enggak juga, itu tadi ada apa, kondisi kesehatan, bisa jadi kesibukan itu tadi kan Bang. Tapi kedepannya ada target lagi nggak? Kalau untuk target sih ya kayak lebih kayak kata Rahma tadi, lebih ikhlas saja sih kalau bisa, tapi kita tetap mempersiapkan. Mempersiapkan gitu. ya. Iya. Mudah-mudahan kedepannya sampai lagi ke tingkat nasional. Amin, Dan bisa juara di tingkat nasional. Amin. Luar biasa. Nah, selama mengikuti MTQ ini kakak punya tantangannya nggak sih? Ya mungkin karena sibuk atau apa mungkin ya, nggak seefisien yang kemarin-kemarin lah latihannya. Kan efisien aja juara gitu ya. Ya Allah. Gimana kalau efisien gitu ya? Setuju nggak Kak Mayadi kan? Ya. Ya, setuju. Nah kalau Mayadi tantangannya ada nggak sih? Ya deg-degan sih Bang. Itu yang susah pasti, sih sebenarnya. Pasti gitu ya, deg-degan ya. Wah, luar biasa. Sekarang aja kalau dapat kamera kan sebenarnya deg-degan juga. Iya, benar-benar. Bener ya? Iya. Ini tangan udah dingin. Nah ini Kak, kalau misalnya nih banyak nih adik-adik kita yang nonton atau mungkin teman-teman yang mau pengen ikut MTQ tahun depan ya, selanjutnya baik itu yang umum, baik itu yang mungkin korpri juga ya. Iya. Kak punya tips dan trik nggak sih biar kayak itu lebih semangat untuk ikut MTQ-nya? Mengenali apa namanya, potensi diri lah ya. Kalau memang sudah punya suara ini kan ada yang memang bakat dia di situ. Yuk cari guru, terus diapakan lagi ya, maksudnya diasah terus bagaimana supaya berhasil, karena itu kan skill kita juga ya. Benar. Selain syiar ya kita juga banyak mendapatkan ilmu di situ begitu. Ilmu dan teman. Iya, betul. Ilmu dan teman. Iya, karena mungkin luar sana banyak yang punya talenta gitu ya, tapi nggak pede. Nggak gitu diasah ya. juga Nggak diasah mungkin juga, kan. ya. Bahkan nggak memulai untuk belajar gitu kan. Benar, Sayang banget gitu kan. Ntar bisa jadi kayak Kak Mavia sama Kak Mayani nih, luar biasa, harus dicoba nih Raser ya. Nah kalau Kak Mayani ada nggak sih tips dan triknya untuk
adik-adik kita tuh mungkin teman-teman besoknya lagi untuk yang umum baik yang untuk korpri juga. Iya, untuk teman-teman korpri ataupun yang umum juga, yang penting sih kalau dari saya semangat aja. Pasti insya Allah kalau ada rezeki dapat, jangan pernah minder. Pokoknya ikhlas aja benar, gitu. benar, Karena memang awalnya saya juga banyak mindernya kan Bang, karena udah lama nggak aktif itu. Tapi ya udah, kembali lagi kita ikhlas aja, tampilkan yang terbaik. Insya Allah Allah udah atur rezekinya. Gitu. Iya benar. Yang penting kasih yang terbaik ya. Iya. Nah itu dia. Ya, jadi buat dari sana semangat ya. Itu yang paling Ini penting. juga ada program apa itu? Bupati kan yang itu Deli sedang mengaji. Sedang mengaji, ya. Itu sedang digalakkan dari LPTQ Deli Serdang yang dari Ustadz Khairul Anwar itu sedang disampaikan bahwa kita memang semua sekolah-sekolah juga dihimbau untuk menghimbau kepada peserta didik, anak-anak siswa di sekolah itu untuk selalu untuk mengarahkan mengaji di rumah itu kita buat aja sebagai kewajiban begitu. Itu boleh dibuat itu subuh atau mungkin maghrib. Kalau selama ini kan maghrib mengaji gitu ya. Kalau ini dimanapun saatnya, yang penting di dalam rumah itu digalakkan untuk mengaji dalam satu hari itu wajib ada. Jadi dalam satu hari itu wajib ada ya. Ya, Menghabiskan waktu untuk mengaji ya. Adalah dia membaca Quran. Iya. Itu tanpa kita sadari mengasah ini juga ya. Iya. Jadi nggak habis waktu untuk ngumpul-ngumpul aja. Oke, luar biasa deh. Mungkin yang terakhir deh buat Kak Mayani sama Mardia deh. Hal apa yang ingin disampaikan nih buat penonton kita yang nonton kita hari ini, mungkin juga terkait kiprah ASN ya di MTQ Korpri. Jadi mungkin teman-teman kita juga di sana bisa ya seperti kakak menjadi juara tapi masih belum semangat gitu ya. Dan juga buat teman-teman atau darser-darser yang menonton kita ini, apa yang mau disampaikan ya? Ya, semangat aja. Semangat aja. Kita gali terus potensi ya kan. Sekarang banyak sih sumber ilmu yang untuk kita jadikan ya, dari YouTube juga banyak ya. Iya, Sekarang iya. bisa kita scroll yang mana yang bagus, bisa kita pilih. Yang penting mau aja, rasa ingin tahu kita harus kita tingkatkan. Iya, yang penting harus mau gitu ya. Iya. Luar biasa. Atau mungkin nanti karena ibu ini di SMP Beringin tadi ya. Iya. Nah kalau mau belajar bisa ya. Oh boleh. boleh sama seniornya langsung ya. Ini aja seniornya. Sama Kak Mayani juga boleh sih mau belajar ya. Nah Kak Mayani apa yang mau disampaikan nih? Untuk teman-teman di luar sana, baik yang MTQ Korpri atau MTQ umum, ya kembali lagi tadi harus semangat, coba semua yang semua kesempatan yang ada, jangan pernah minder. Insya Allah kalau rezeki itu udah Allah atur. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Deli Serdang beserta jajaran, dan juga khususnya pada kantor Korpri Kabupaten Deli Serdang yang sudah memberikan dukungan sepenuhnya untuk kami dari awal keberangkatan sampai selesai. Semoga untuk kedepannya lebih baik lagi, dan semoga kami bisa memberikan yang terbaik lagi kepada Kabupaten Deli Serdang tercinta. Terima kasih. Oke deh, luar biasa. Terima kasih buat Kak Mayani sama Kak Mardia, luar biasa ya. Sukses terus, semoga kedepannya jadi naik lagi ke tingkat nasional ya, mengulang yang berapa tahun yang lalu ya. Dan ini jadi juara. Luar biasa. Oke deh, berakhir sudah podcast kita hari ini Delser ya. Jadi luar biasa ya. Ini tokoh-tokoh yang luar biasa ya, sampai jadi juara di MTQ tingkat Sumatera Utara. Seperti yang saya katakan tadi, kalau mau belajar silahkan sama Kak Mardia dan Kak Mayani nih, luar biasa mereka nih. Dan boleh belajar langsung ya Kak, boleh ya. Oke. Dan buat Delser, berakhir sudah podcast kita hari ini. Mari kita dukung terus program dan visi misi Bapak Bupati Deli Serdang dan Bapak Wakil Bupati Deli Serdang, dan mari kita menjadi warga yang taat pajak agar pembangunan Deli Serdang jauh lebih maju lagi. Dan jangan lupa like, comment, subscribe channel Pemkab Deli Serdang. Akhir kata saya Kelvin mewakili Kak Mayani dan Kak Mardia dan seluruh kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Salam Deli Serdang sehat.